Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan, nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di pagi yang cerah ini untuk mengikuti perkuliahan yaitu tentang ekologi tumbuhan. Nah, terima kasih adik-adik sudah mengikuti perkuliahan ini. Semoga kita semua diberi keberkahan ilmu dari apa yang akan kita pelajari hari ini. Baik, sebelum saya mulai pembelajaran, apakah adik-adik dalam kondisi sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Apakah sudah sarapan semua ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah ketika nanti kita sudah sarapan semua, diharapkan kalian bisa mengikuti perkuliahan dengan baik dan bisa fokus. Baik, hari ini kita akan membahas tentang ekologi tumbuhan, khususnya tentang materi suksesi. Minggu lalu kalian sudah saya berikan tugas ya tentang proses penambangan yang terjadi di Kalimantan dan proses pembukaan lahan sawit di Kalimantan yang berhubungan dengan materi yang akan kita bahas hari ini bersama-sama. Nah, kemarin sudah saya bentuk kelompok dengan kelompok-kelompok tertentu. Silahkan saya beri waktu sekitar 5 menit untuk kelompok 1 mengemukakan pendapatnya tentang tugas yang minggu lalu sudah saya berikan. Oke, dari kelompok 1 siapa yang mewakili hari ini? Baik, Bu, saya yang akan mewakili dari diskusi yang sudah saya bahas dengan teman-teman. Baik, Bu Seresta, silahkan disampaikan. Ya, baik, Bu. Hasil diskusinya. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Jadi, menurut kelompok kami, Kalimantan itu merupakan daerah yang kaya akan hutan. Yang mana di Kalimantan itu terdapat banyak sekali hutan yang sudah beralih fungsi karena digunakan sebagai lahan pertambangan. Kemudian ada beberapa daerah itu yang sudah dialihkan menjadi kebun sawit dan bangunan-bangunan atau digunakan sebagai sarana lainnya. Kemudian dengan banyaknya penggunaan lahan hutan menjadi beberapa lahan sawit tersebut dan beberapa lahan pertambangan, hutan tersebut akan menjadi atau beralih fungsi dari yang awalnya sebagai sumber oksigen, kemudian habitat hewan, yang mana sebagai tempat ekosistem dari hewan tersebut. Dengan adanya hutan yang sudah beralih fungsi tersebut sehingga menyebabkan adanya terjadinya suksesi, Ibu. Dari data yang saya baca itu hutan yang beralih fungsi ada sekitar 60% yang sudah dimanfaatkan oleh manusia. Seperti itu, Bu. Oke, sudah? Sudah cukup, Bu. Oke, baik, terima kasih, bagus sekali ya analisa dari Sresta. Terima kasih untuk kelompok yang sudah bekerja sama untuk pembahasan hari ini. Boleh kita kasih aplaus untuk kelompok 1? Oke, terima kasih. Baik, tadi sudah dibahas oleh kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1, bahwa hutan di Kalimantan ini sudah banyak beralih fungsi, dibuat pertambangan. Tentunya kita yang tinggal di Kalimantan ini tahu sekali ya bahwa setiap sore, setiap pagi kapal-kapal pengangkut batu bara itu cukup sering dan hilir mudik melewati sungai Mahakam yang ada di Samarinda. Nah, itu beberapa hasil dari pertambangan yang memanfaatkan hutan di Kalimantan. Oke, mungkin dulu waktu kalian kecil kalian bisa melihat berbagai macam hewan di Kalimantan. Nah, mungkin saat ini kalian sudah sangat jarang sekali menemui hewan-hewan beraneka ragam di hutan Kalimantan. Ya, mungkin itu karena berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam pemanfaatan hutan.
Oke, sebelum saya sampaikan beberapa materi penguatan, apakah ada pertanyaan mengenai pembahasan tugas minggu lalu? Izin masuk, Bu. Ya, silahkan Tasya. Mau bertanya apa? Oke. Sebelumnya perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Hoirifah dari mahasiswa Poltekkes. Saya ingin bertanya, Bu, mengenai pembukaan lahan untuk proses penanaman sawit itu termasuk ke dalam suksesi apa ya, Bu? Terima kasih. Oke, mungkin perwakilan dari kelompok 1 bisa dijawab termasuk suksesi apa untuk penggunaan lahan sawit? Ya, baik Bu, izin menjawab. Ya, Saya silakan. perwakilan dari kelompok 1. Untuk pembukaan lahan, karena adanya proses penanaman sawit itu termasuk dalam suksesi buatan. Kenapa suksesi buatan? Karena sudah dialihfungsikan yang mana fungsi hutan sebagai sumber oksigen dimanfaatkan untuk penanaman sawit tersebut, Ibu. Oke, sip. Jawabannya bisa diterima ya. Jadi termasuk suksesi buatan. Baik, Bu. Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, silahkan. Ada lagi pertanyaan? Baik Ibu, saya izin masuk Bu ya. Ya, silahkan Anis Hudriah. Saya ingin bertanya Bu untuk kelompok 1. Jika lahan tambangan telah digunakan, apakah lahan tambang tersebut bisa mengalami perbaikan suksesi Ibu? Terima kasih. Oke, silakan kelompok 1 kira-kira bisa tidak lahan yang sudah dilakukan penambangan kemudian diperbaiki lagi gitu suksesinya? Ya, baik Ibu, izin menjawab. Kalau menurut saya dari perwakilan kelompok 1, apabila lahan atau lahan yang sudah dimanfaatkan untuk tambang itu bisa diperbaiki, bisa ditanami ulang meskipun dalam jangka waktu yang lama. Karena dari proses penambangan itu kan kondisi pertanahannya juga mengalami kerusakan. Kemudian apabila dilakukan penanaman dengan penanaman ulang seperti itu, maka proses untuk tumbuhnya itu dalam jangka waktu yang lama. Jadi tidak secara cepat langsung sudah tumbuh seperti kondisi kayak hutan, seperti itu, Bu. Oke, sip. Anak Ibu pintar-pintar ya. Semuanya bisa memahami tugas yang diberikan, kemudian masukan-masukannya cukup bagus sekali. Jadi terima kasih untuk yang sudah mempresentasikan dari kelompok 1 dan pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Baik, hari ini saya akan memberikan penguatan dari materi yang kita kemarin sudah saya berikan tugas. Oke, hari ini saya mohon izin share screen ya. Oke, PowerPoint saya sudah muncul ya. Sudah, Ibu. Ya, Bu. Oke, baik. Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang suksesi ekologi, di mana kita akan membahas beberapa faktor. Yang pertama yaitu tentang pengertian suksesi, kemudian penyebab terjadinya suksesi, serta tahapan terjadinya suksesi. Dan nantinya ada fungsi tipe vegetasi itu sendiri terhadap suksesi. Nah, kita lihat ya, ini gambar apa kira-kira? Lahan tambang, Bu. Iya, lahan bekas tambang ya. Ini terlihat sekali hutannya sudah gundul, di tepi-tepinya masih ada beberapa pohon, tetapi ini cukup luas ya, cukup luas sekali lahan yang sudah digunakan untuk pertambangan. Oke, ini tadi yang sudah kita bahas bersama. Nah, sekarang saya akan memberikan penguatan tentang apa itu suksesi. Jadi suksesi ekologi merupakan proses perubahan struktur spesies atau komunitas ekologi dari waktu ke waktu. Dalam setiap komunitas, beberapa spesies mungkin akan berkurang dan berlimpah selama beberapa interval waktu, atau mungkin berkurang dari beberapa ekosistem.
Dalam keadaan lain, mungkin interview keberadaan suatu spesies bisa berlimpah atau bahkan spesies yang baru dapat tumbuh pada komunitas ekosistem yang berdekatan. Nah, ini suksesi ekologi ya. Kalau suksesi itu sendiri merupakan proses perubahan ekosistem dalam kurun waktu ke arah lingkungan yang lebih stabil, teratur dan lebih stabil. Proses suksesi dapat berakhir apabila mencapai keadaan stabil atau klimaks. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya suksesi. Tadi seperti ulah manusia, bencana. Nah, itu merupakan faktor penyebab terjadinya suksesi. Nah, ini mengapa suksesi itu terjadi? Setiap spesies memiliki seperangkat kondisi lingkungan di mana dia akan tumbuh dan berkembang biak secara optimal. Spesies yang tumbuh optimal dan menghasilkan keturunan yang paling layak akan menjadi organisme yang paling berlimpah dan tumbuh optimal. Nah, ini maksudnya dalam suatu ekosistem itu tentunya masing-masing spesies akan hidup dan tumbuh sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah, spesies yang mampu bertahan hidup, dia yang akan menguasai habitat tertentu. Jadi misalkan di hutan hujan tropis di Kalimantan ini, rata-rata tumbuhan tingkat tinggi yang mendominasi, sehingga banyak sekali tumbuhan tingkat tinggi yang bisa hidup di daerah tropis karena curah hujannya lebih tinggi. Nah, mesin suksesi ini menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem, yaitu dampak dari spesies yang ada terhadap lingkungan mereka sendiri. Konsekuensi bagi makhluk hidup adalah perubahan yang kadang-kadang halus dan kadang terbuka, mengubah lingkungan mereka. Suksesi ekologi juga dapat terjadi ketika kondisi lingkungan berubah drastis, misalnya kebakaran hutan, hujan badai, dan aktivitas manusia. Nah, tadi pertambangan dan sawit yang sudah dibahas di awal merupakan contoh aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Nah, kebakaran hutan bisa terjadi karena misalkan kondisi suhu yang cukup meningkat, sehingga banyak tumbuhan yang mengalami kematian dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Nah, misalkan nanti terjadi kebakaran hutan, nanti akan suatu saat ketika musim hujan kembali, dia akan ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan yang baru. Nah, inilah yang kita sebut dengan suksesi. Tumbuhan yang tumbuh itu bisa jadi sama dengan ekosistem sebelumnya, tetapi bisa juga berbeda dari ekosistem yang sebelumnya. Itu jika terjadi alami. Ya. Kekuatan besar ini dapat merusak spesies dan mengubah dinamika komunitas ekologi yang memicu perebutan komunitas dominasi di antara spesies yang masih ada. Jadi misalkan nanti kondisi lingkungannya rusak, kemudian di situ masih ada beberapa tumbuhan atau hewan yang harus menempati di lingkungan tersebut, maka mereka akan berebut habitat dengan sisa lingkungan yang masih ada. Jadi misalkan lingkungan yang awalnya beberapa hektar, kemudian dipakai untuk pertambangan, otomatis di daerah yang digunakan untuk pertambangan itu tidak akan bisa tumbuhan tidak bisa tumbuh, hewan juga tidak akan bertempat tinggal di situ karena proses penambangan itu biasanya menggunakan bahan-bahan kimia yang tidak ramah lingkungan, sehingga hewan atau tumbuhan tidak bisa hidup di situ. Maka mereka akan menggunakan sisa-sisa habitat yang masih ada. Yang mampu bertahan, dia akan terus bertahan dan menghasilkan keturunan. Sehingga tadi disebutkan di PowerPoint yang awal, yang layak, yang mampu akan tumbuh optimal. Ya. Nah, kalau suksesi ekologi ini merupakan kekuatan alam atau ekosistem berada pada proses perubahan terus-menerus. Karena ada dinamika internal spesies dan kekuatan eksternal spesies. Contohnya membersihkan lahan untuk dijadikan kebun merupakan peristiwa eksternal utama dan radikal ini ya. Jadi sebenarnya ulah-ulah manusia ini untuk menjadikan lahan, mendapatkan uang. Nah, itu sih boleh-boleh saja, tapi jangan sampai melebihi pada batas tertentu sehingga merusak lingkungan. Nah, ini ada beberapa contoh gulma. Ini contoh yang alami ya, penyebab terjadinya suksesi alami. Gulma itu tanaman pengganggu, contohnya rumput seperti itu ya.
ini memiliki peranan ekologis yang sangat penting, tetapi dalam jumlah yang banyak ini akan berkompetisi dengan tanaman yang di sekitarnya, sehingga kadang dia akan berkompetisi untuk mendapatkan nutrisi, air, dan ruang. Nah, jika dibiarkan, gulma ini akan merusak tanaman budidaya. Nah, jadi ini contoh suksesi. Jadi misalkan kita punya lahan, ini contoh lahan kita buat untuk perkebunan, misalkan menanam cabai, menanam tomat. Nah, di situ biasanya akan ada tumbuh rumput-rumput. Kenapa petani selalu membersihkan rumputnya itu? Nah, supaya gulma ini tidak menjadi kompetisi bagi tumbuhan yang kita inginkan, seperti itu. Karena kan memang gulma bagi kehidupan manusia juga kurang begitu berkepentingan, tetapi bisa menjadi pakan untuk sapi. Nah, ini yang disebut dengan ekologi. Jadi antara satu dengan yang lain itu menjadi suatu keterkaitan. Faktor-faktor penyebab terjadinya suksesi. Yang pertama, iklim. Nah, tumbuhan tidak dapat tumbuh secara teratur dengan adanya variasi dan dalam waktu yang lama. Fluktuasi keadaan iklim kadang-kadang berakibat rusaknya vegetasi, baik maupun sebagian ataupun seluruhnya. Dan akhirnya suatu tempat yang baru kosong berkembang menjadi lebih baik. Lalu, tetapi perlu adaptasi ya, sehingga nanti biasanya tempat tersebut akan ditumbuhi oleh beberapa vegetasi yang baru. Yang kedua adalah topografi. Topografi ini kondisi tanah, lingkungan. Nah, ini topografi ini bisa ada yang meliputi erosi, penggendapan, dan biotik. Biotik ini komponen hidup. Nah, erosi yang melarutkan lapisan tanah di suatu tempat tanah yang diendapkan sehingga menutupi vegetasi dan merusaknya. Jadi biasanya terjadinya longsor ya. Tanaman-tanaman yang awalnya tumbuh di daerah tersebut karena terjadi longsor, maka dia akan mengalami kematian, rusak. Nah, nanti dalam kurun waktu tertentu dia akan memperbaiki diri lingkungannya itu. Kemudian tumbuhan yang baru, kemudian akan tumbuh hewan-hewan yang baru, maksudnya dia berpindah dari tempat lahan A yang sudah rusak ke lahan B, seperti itu. Nah, faktor yang mempengaruhi proses suksesi, luasnya habitat asal yang mengalami kerusakan. Jadi semakin luas, maka proses suksesi akan semakin lama. Jenis tumbuhan di sekitar ekosistem yang terganggu. Nah, ini tumbuhannya apa saja yang terganggu. Nah, ini juga mempengaruhi proses suksesi. Kecepatan pemencaran biji atau benih. Nah, ini kalau tumbuhan tingkat tinggi ini relatif lebih lama pemencarannya, sehingga biasanya memang agak susah untuk memperbaiki lahan yang sudah digunakan untuk proses pertambangan kelapa sawit itu, karena kita menanamnya juga butuh waktu yang lama tadi seperti yang disampaikan oleh Sresta di awal. Kemudian iklim dan kecepatan angin ini juga mempengaruhi proses suksesi. Bisa membawa bijinya, kemudian biji berkecambah, lalu dia tumbuh. Nah, ini juga mempengaruhi terjadinya proses suksesi. Jenis substrat baru yang terbentuk. Kemudian tahap-tahap suksesi dan karakteristiknya. Ada fase 1 yang kita kenal dengan nudasi, yaitu proses awal terjadinya pertumbuhan pada lahan terbuka atau lahan kosong. Mungkin kita yang hidup di Kalimantan jarang sekali ya mengalami terjadinya gempa bumi, yang mudah-mudahan tidak terjadi gempa bumi yang disebabkan oleh gunung berapi. Nah, kalau di Jawa itu banyak sekali gunung berapi dan masih aktif, dan biasanya gunung-gunung berapi yang aktif itu akan mengeluarkan lahar panas. Lahar panas dari gunung itu akan menyebabkan rusaknya lahan hutan yang ada di sekitar gunung. Rusak, tetapi ini hebatnya alam. Hebatnya alam itu ketika sudah merusak, dia selalu memberikan poin positifnya. Lahar dingin yang dikeluarkan atau lahar panas yang dikeluarkan itu mengandung abu vulkanik yang bersifat yang banyak mengandung nutrisi tanaman. Sehingga lahan yang sudah rusak akibat proses terjadinya aktivitas gunung berapi tadi itu lebih cepat tumbuhnya karena tanahnya justru lebih subur. Itu hebatnya alam dibandingkan dengan manusia
Nah, manusia ini seharusnya yang kita punya akal, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya akal, harusnya kita lebih berpikir ya bagaimana memanfaatkan lingkungan dan tidak merusak. Karena nanti dampaknya ketika lingkungan rusak itu akan ke kita sendiri. Oke, seperti itu. Fase kedua prosesnya migrasi, hadirnya biji-biji tumbuhan atau spora lainnya. Kemudian ada ecesis, yaitu proses kemantapan atau pertumbuhan biji. Lalu reaksi, proses persaingan atau kompetisi antara jenis tumbuhan yang telah ada atau hidup dan pengaruhnya terhadap habitat setempat. Lalu stabilisasi, proses manakala populasi jenis tumbuhan mencapai titik lahir kondisi seimbang dan di dalam keseimbangan maka terjadi habitat yang lokal maupun regional. Nah, ini tadi yang sudah dibahas oleh Sresta dengan kelompoknya, yaitu macam-macam suksesi. Ada suksesi primer, yaitu perkembangan vegetasi mulai dari habitat yang tidak bervegetasi serta mampu melewati tahapannya tanpa gangguan dari luar. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Tidak ada gangguan dari luar, jadi murni memang terjadi karena faktor alam. Ya, contohnya tadi banjir, peristiwa gunung berapi, kemudian tanah longsor. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya suksesi, kebakaran hutan. Suksesi primer terjadi apabila masyarakat asal terganggu. Ini masyarakat dalam artian itu habitat yang ada di situ. Bisa hewan, bisa tumbuhan ya. Gangguan ini mengakibatkan hilangnya masyarakat asal tersebut secara total. Suksesi primer dibagi menjadi dua, yaitu suksesi yang berawal dari habitat kering yang disebut dengan suksesi serak, dan suksesi berawal dari daerah basah, yaitu air tergenang yang disebut dengan hidrat. Nah, masing-masing jenis suksesi ini diawali dengan komunitas pioner. Pioner itu tumbuhan yang baru nanti akan tumbuh, biasanya lumut, tumbuhan paku, nanti diikuti oleh tumbuhan-tumbuhan tingkat tinggi yang mirip tanpa dibantu adanya faktor iklim. Nah, yang kedua, suksesi sekunder. Nah, ini yang banyak terjadi di Pulau Kalimantan kita ya, karena kita sudah tinggal di Kalimantan, Pulau Kalimantan tercinta tentunya ya. Nah, ini suksesi sekunder terjadi apabila suatu suksesi normal atau ekosistem alami terganggu atau terusik. Nah, ini terjadi oleh gangguan komunitas yang bersifat merusak total, ya, merusak total tempat komunitas sehingga masih terdapat kehidupan atau substrat seperti sebelumnya. Proses suksesi sekunder dimulai dari tahap awal, yaitu tidak dari komunitas pioner ya. Tadi contohnya ketika si Tasya tadi menanyakan sama Anis Budria, kalau habis ditambang itu bisa nggak terjadi suksesi kembali? Nah, tadi dijawab bahwa bisa asal ditumbuhi dengan tumbuhan baru. Nah, kita perlu lihat berapa lahan yang sudah rusak, berapa lebar, berapa luasnya, kemudian mencukupi tidak tumbuhan yang kita tanam. Nah, ini untuk perbaikan lahan yang sudah dilakukan pertambangan, ini cukup sulit untuk menumbuhkan suksesi lagi dari awal. Karena kita ketahui proses pertambangan itu banyak menggunakan zat kimia berbahaya bagi lingkungan tentunya. Kemudian sisa galian tambang itu tanah-tanahnya tidak subur lagi karena sudah diambil fungsi tanah, lapisan-lapisan tanah sampai ke dalam. Nah, itu yang menyebabkan susahnya untuk mengembangkan lagi suksesinya dari awal ketika sudah dilakukan proses pertambangan. Beda dengan suksesi alami itu terjadi tadi ya. Oke? Nah, untuk minggu depan saya kasih oleh-oleh dulu buat kalian ya. Tugasnya mengamati berbagai tipe vegetasi yang ada di hutan Kalimantan. Lalu berikan pendapatmu tentang berbagai macam tipe vegetasi tersebut. Oke, baik. Ada pertanyaan? Tidak ada? Untuk saya cukup, Bu. Oke, cukup ya. Baik, berarti sudah dipahami ya. Kalian sudah berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Kemudian saya sudah memberi penguatan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini
menjadi bahan renungan bagi kita selaku manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam tidak terlalu berlebihan, dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya ucapkan terima kasih, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama.